Welcome to Indonesia, welcome to the Garuda family. Congratulations to Michelle, Lee Baker, and Luke Anthony Vickery. I believe our meeting today will approve your citizenship applications, and we wish you every success as you begin your journey with Garuda. I feel proud, one step closer to being Indonesian and hopefully being able to represent the country. So, and with my grandma being born there, so my family will be very proud, and to represent so many millions of people is definitely a special moment, and it's an honor to wear the badge and represent Indonesia. Tujuannya hanya satu, timnas Indonesia semakin kuat dan semakin membanggakan. Maka untuk para football lovers, mari kita sambut mereka sebagai bagian dari keluarga besar Garuda. John Hartman kedatangan dua amunisi baru, Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk Piala AFF. Vietnam auto ketar-ketir. Halo football lovers, kabar super panas datang dari timnas Indonesia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu jutaan pendukung Garuda resmi menjadi kenyataan. Dua pemain muda berbakat berdarah Indonesia, Luke Vickery dan Mitchell Baker, kini resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas Indonesia era John Hartman. Kehadiran dua amunisi baru ini langsung membuat peta persaingan sepak bola Asia Tenggara berubah drastis. Negara-negara rival mulai waspada, termasuk Vietnam yang selama ini selalu menjadi pesaing utama Garuda di kawasan ASEAN. John Hartman pun tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Pelatih asal Inggris itu akhirnya mendapatkan tambahan kekuatan yang selama ini ia nantikan untuk mewujudkan mimpi besar Indonesia menjadi juara Piala AFF. Iya, setelah 6 kali hanya menjadi runner-up, Hartman kini percaya diri bahwa saatnya Garuda mengakhiri kutukan panjang dan berdiri di podium tertinggi. Sosok pertama yang mencuri perhatian tentu saja Luke Vickery. Pemain berusia 20 tahun ini dikenal sebagai winger eksplosif yang memiliki kecepatan luar biasa. Tak hanya piawai bermain di sisi kanan, Vickery juga bisa beroperasi sebagai striker maupun sayap kiri. Musim lalu bersama klub Australia, ia tampil mengesankan dengan torehan 7 gol dan 3 assist. Statistik itu membuktikan bahwa Luke bukan sekadar pemain diaspora biasa. Ia datang dengan kualitas dan mental juara, kini bayangkan saja. Di bawah asuhan John Hartman, Luke Vickery akan bergabung dengan deretan pemain bintang timnas Indonesia. Kecepatan, kreativitas, dan insting mencetak golnya diyakini bakal membuat lini serang Garuda semakin mematikan. Lalu bagaimana dengan Mitchell Baker? Jangan salah. Meski baru berusia 19 tahun, Baker disebut-sebut sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan. Pemain yang meniti karir di Amerika Serikat ini dikenal memiliki kemampuan teknik tinggi, visi bermain yang matang, serta daya juang luar biasa. Bahkan namanya sempat masuk radar MLS Super Draft, sebuah bukti bahwa kualitas Baker memang bukan kaleng-kaleng. Kini, dengan status resmi sebagai WNI, Mitchell Baker siap membuka lembaran baru bersama timnas Indonesia. Publik pun mulai membayangkan betapa mengerikannya skuad Garuda nanti. Perpaduan pemain lokal berkualitas dengan para diaspora muda membuat Indonesia memiliki kedalaman skuad yang semakin menakutkan. Dan yang paling bersemangat tentu saja John Hartman. Sang pelatih sudah memiliki proyek besar untuk Piala AFF. Ia tak ingin Indonesia kembali menjadi spesialis runner-up. 6 kali gagal di partai final sudah cukup menjadi pelajaran pahit. Kini targetnya hanya satu, juara. Dalam sebuah kesempatan, Hartman bahkan sangat optimis. Menurutnya, timnas Indonesia saat ini memiliki kombinasi pemain muda, pengalaman, mental bertanding, dan kualitas teknik yang jauh lebih baik dibandingkan era-era sebelumnya. Dengan hadirnya Luke Vickery dan Mitchell Baker, kekuatan Garuda dipastikan meningkat secara signifikan. Dan inilah yang membuat negara-negara ASEAN mulai ketar-ketir.
Vietnam menjadi salah satu yang paling disorot. Selama bertahun-tahun, Vietnam sering menjadi batu sandungan Indonesia. Namun kini situasinya mulai berubah, skuad Garuda terus berkembang. Pemain diaspora terus berdatangan, ranking FIFA perlahan naik. Dan yang paling penting, mental juara mulai tumbuh di dalam tim. Tak heran jika banyak pengamat menyebut Vietnam harus ekstra waspada. Sebab Indonesia yang sekarang bukan lagi Indonesia yang dulu. Apalagi John Hartman terkenal sebagai pelatih yang mampu mengubah mental sebuah tim menjadi lebih agresif dan percaya diri. Ia pernah membawa Kanada bersinar di level internasional. Kini ia ingin mengulang kisah sukses itu bersama Indonesia. Dengan dukungan jutaan supporter Merah Putih, Hartman yakin mimpinya bisa menjadi kenyataan. Piala AFF 2026 pun diprediksi akan menjadi panggung pembuktian. Luke Vickery siap berlari di sisi sayap, Mitchell Baker siap menunjukkan kualitas terbaiknya. Dan seluruh rakyat Indonesia berharap, inilah saatnya Garuda mengakhiri penantian panjang. Namun pertanyaannya sekarang, apakah kehadiran Luke Vickery dan Mitchell Baker benar-benar mampu membawa Indonesia meraih gelar juara AFF pertama dalam sejarah? Dan apakah Vietnam benar-benar harus takut dengan kekuatan baru Garuda era John Hartman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Karena Garuda sedang terbang tinggi dan Asia Tenggara mulai dibuat gemetar. Usai diam-diam memata-matai Timnas Indonesia, Vietnam buru-buru melakukan naturalisasi 3 pemain bintang jelang duel penentuan di Piala AFF. Kabar mengejutkan kembali datang dari markas besar sepak bola Vietnam. Tak lama setelah diketahui mengirim tim pengamat khusus untuk memantau setiap gerak-gerik, pola latihan, hingga kelemahan tersembunyi Timnas Indonesia, pihak Persatuan Sepak Bola Vietnam segera mengumumkan langkah drastis, resmi menaturalisasi 3 pemain yang kini sudah memegang paspor negara tersebut. Langkah ini dianggap sebagai jawaban paling nyata dan mengerikan bagi kekuatan Merah Putih menjelang dimulainya Piala AFF 2026. Media terkemuka Vietnam, Soha, menjadi yang pertama membocorkan rincian lengkap rencana rahasia tersebut. Ketiga nama yang disiapkan untuk memperkuat skuad prajurit bintang emas adalah Lee Giang Patrick, Nguyen Tai Loc, dan Engio Dang Hoa. Ketiganya tidak dipilih secara sembarangan, melainkan dipilih tepat untuk menutup celah yang dinilai bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia, sekaligus menambah kedalaman kekuatan di setiap lini yang sebelumnya terlihat masih kurang tangguh. Menurut laporan rincian Soha, Lee Giang Patrick serta Engio Dang Hoa memiliki garis keturunan langsung dari orang tua atau nenek moyang berkewarganegaraan Vietnam. Sementara Nguyen Tai Loc, yang sebelumnya dikenal sebagai Giovanni Magno, lahir dan dibesarkan di Brasil, namun telah menetap serta berkarir di Vietnam lebih dari 5 tahun sehingga memenuhi seluruh syarat hukum untuk memperoleh kewarganegaraan sepenuhnya. Di lini tengah, Vietnam kini memiliki kekuatan baru yang sudah teruji kualitasnya. Nguyen Tai Loc, berusia 32 tahun, bukanlah nama asing di Liga Sepak Bola Vietnam. Ia pertama kali menginjakkan kaki di negeri Naga Biru pada tahun 2019 dan sejak itu terus membuktikan kemampuannya di berbagai klub ternama, mulai dari Saigon FC, Hanoi FC, Vietel, Chong An Hanoi, Hong Lin Ha Tin, hingga kini menjadi andalan di klub Ninh Binh. Gelandang serang ini memiliki keunggulan luar biasa, pandai mengatur ritme serangan, memiliki visi bermain yang luas, akurasi operan tinggi, serta mampu melepaskan tembakan tajam dari luar kotak penalti. Pengamat sepak bola Vietnam menyebut Tai Loc sebagai kunci pemecah pertahanan rapat, persis keahlian yang dibutuhkan untuk menembus barisan pertahanan kokoh yang kerap diterapkan Timnas Indonesia. Pelatih kepala Timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dikabarkan sangat terkesan dengan ketekunan dan kemampuan beradaptasi Tai Loc. Ia bahkan disebut sudah menyiapkan peran utama bagi pemain kelahiran Brasil ini dalam susunan pemain inti saat berhadapan langsung dengan Merah Putih. Di posisi paling belakang, celah yang sempat dianggap lemah kini tertutup rapat berkat kehadiran Lee Giang Patrick. Penjaga gawang berusia 33 tahun ini lahir di Slovakia, pernah membela tim nasional Slovakia di kelompok umur mulai dari U18 hingga U21.
serta dibesarkan dengan disiplin sepak bola Eropa yang sangat ketat. Meskipun belum pernah tampil di tingkat timnas senior Slovakia, Patrik memiliki keunggulan fisik yang menonjol, tinggi badan mencapai 196 cm, kelincahan luar biasa saat keluar dari gawang, serta kemampuan membaca arah serangan lawan jauh sebelum bola sampai ke depan gawang. Karena ibunya berkewarganegaraan Vietnam, proses naturalisasinya berjalan sangat cepat tanpa hambatan berarti. Pelatih penjaga gawang Vietnam menilai kehadiran Patrik akan menaikkan standar seluruh posisi penjaga gawang di lingkungan timnas, sekaligus menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus serangan tajam penyerang Indonesia. Yang paling memancing perhatian pengamat dari kedua negara adalah Ngo Dang Hoa. Pemain sayap berusia baru 19 tahun ini lahir dan dibesarkan di Perth, Australia, tercatat sebagai pemain tetap klub Perth Glory, serta saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Chong An Ho Chi Minh. Kecepatan lari yang sulit diimbangi, kemampuan melewati 2 hingga 3 lawan sekaligus, serta akurasi umpan silang yang sangat konsisten menjadikan Hoa aset ganda untuk kekuatan saat ini sekaligus sebagai tulang punggung timnas Vietnam untuk 10 tahun ke depan. Berkat garis keturunan ayahnya yang berasal dari Vietnam, ia tidak menghadapi kendala apapun saat mengajukan permohonan kewarganegaraan. Banyak yang menilai keputusan memasukkan Hoa ke dalam skuad Piala AFF 2026 adalah bukti Vietnam tidak hanya ingin menang di turnamen ini, tetapi juga ingin membangun dominasi jangka panjang di Asia Tenggara, terutama untuk terus bersaing ketat dengan kebangkitan kekuatan timnas Indonesia. Langkah cepat dan terencana Vietnam ini terjadi tepat di saat timnas Indonesia juga sedang gencar memperkuat barisan sendiri melalui jalur yang sama. Terbaru, 2 pemain keturunan yang tampil mengesankan di liga luar negeri, Luke Vickery dan Mitchell Baker, kini sudah selangkah lagi resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mendapatkan rekomendasi resmi dari Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI. Kabar menyebutkan pengamat Vietnam yang memantau latihan Indonesia sebelumnya telah melaporkan secara rinci di mana letak celah pertahanan, bagaimana pola serangan, serta posisi yang paling sering menimbulkan ancaman. Berdasarkan laporan itulah ketiga pemain hasil naturalisasi Vietnam dipilih secara khusus untuk mengimbangi bahkan melampaui keunggulan yang dimiliki tim Merah Putih. Persaingan kini bukan lagi sekadar soal bakat asli daerah, melainkan persaingan kecerdasan manajemen sepak bola kedua negara dalam mencari dan memanfaatkan bakat terbaik dari seluruh dunia. Piala AFF 2026 secara resmi dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 24 Juli hingga tanggal 26 Agustus mendatang. Berdasarkan hasil undian yang telah ditetapkan, Vietnam dan Indonesia tergabung dalam grup A yang sangat berat, bersama Singapura, Kamboja, serta Timor Leste. Meskipun kekuatan ketiga tim lainnya tampak berada di bawah, seluruh mata pengamat sepak bola Asia Tenggara sepakat, juara grup ini akan sepenuhnya ditentukan dari satu pertemuan langsung antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Pertandingan itu diprediksi akan menjadi puncak seluruh turnamen, tempat kedua kekuatan terkuat saling menguji persiapan matang mereka. Di Vietnam, media setempat bahkan menulis judul berani, "Kami telah memata-matai mereka, kini kami memiliki senjata untuk mengalahkan mereka." Di sisi Indonesia, kalangan pelatih dilaporkan tidak tinggal diam, terus memperbarui analisis terhadap ketiga pemain baru Vietnam, sambil mempercepat proses penyelesaian urusan administrasi bagi Luke Vickery, Mitchell Baker, serta pemain lain yang sedang dalam proses bergabung. Seorang pengamat sepak bola terkemuka di Hanoi, Nguyen Minh Tri, memberikan penilaian tegas, Indonesia sudah sangat kuat sekarang. Mereka tak lagi mudah dikalahkan seperti masa lalu. Oleh karena itu, kami tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan lama. 3 pemain baru ini dipilih tepat untuk mengisi kekurangan yang terlihat jelas saat kami memantau latihan mereka. Sekarang kami punya lebih banyak cara menyerang, bertahan, serta mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Sementara di Jakarta, pengamat sepak bola Indonesia, Budi Santoso, menanggapi dengan tenang namun waspada, langkah Vietnam memang patut diwaspadai, tapi ini sekadar bukti bahwa mereka menganggap Indonesia sebagai ancaman terbesar. Kami juga sedang menyelesaikan proses penguatan sendiri. Yang terpenting nanti bukan siapa yang membawa lebih banyak pemain baru, melainkan siapa yang bisa bekerja sama lebih baik di atas lapangan.
Di media sosial, reaksi pendukung meledak hebat. Pendukung Vietnam yakin ketiga pemain baru akan membawa kemenangan mudah. Sebaliknya, pendukung Indonesia menantang, bahwa siapa saja, di lapangan kami tetap akan membuktikan siapa penguasa sejati Asia Tenggara. Jelas terlihat, persiapan Vietnam bukan sekadar kegiatan biasa. Usai diam-diam mengamati setiap gerak-gerik timnas Indonesia, mereka segera merespons dengan membawa amunisi baru yang dipilih secara teliti, penjaga gawang tangguh dari Eropa, pengatur serangan berpengalaman dari Brasil, serta permata muda berbakat dari Australia. Namun di sisi lain, timnas Indonesia juga tidak berdiam diri. Proses naturalisasi Luke Vickery, Mitchell Baker, serta kematangan skuad yang sudah terbukti di berbagai pertandingan persahabatan menunjukkan kekuatan merah putih juga semakin sulit ditaklukkan. Menjelang peluit pembuka Piala AFF 2026, satu hal sudah pasti, pertemuan antara Indonesia dan Vietnam di grup A bukan sekadar pertandingan biasa. Di sana akan bertemu hasil kerja keras bertahun-tahun, keputusan berani dalam proses naturalisasi, kecerdasan taktik pelatih, serta semangat membela negara yang selalu membakar suasana. Seluruh pendukung di kedua negara kini menanti dengan napas tertahan, karena dipastikan pertemuan ini akan menjadi pertandingan paling sengit, paling dramatis, sekaligus menentukan siapa yang berhak menyandang gelar penguasa sepak bola Asia Tenggara untuk beberapa tahun ke depan. Langkah berani yang diambil Persatuan Sepak Bola Vietnam seolah menjadi sinyal paling jelas, mereka tidak lagi memandang timnas Indonesia sekadar lawan biasa, melainkan ancaman terbesar yang harus dilawan dengan segala cara demi mempertahankan atau merebut kembali takhta tertinggi di Asia Tenggara. Dari hasil pengamatan diam-diam hingga keputusan cepat menaturalisasi tiga pemain berbakat dari berbagai penjuru dunia, Eropa, Brasil, hingga Australia, segalanya disusun seolah menjadi teka-teki khusus yang dirancang untuk menutup setiap celah yang pernah terlihat pada diri merah putih. Mereka membawa kekuatan fisik Eropa, kecerdikan serangan Amerika Selatan, serta kecepatan dan ketangkasan sepak bola Australia, semuanya disatukan dalam satu skuad yang kini tampil jauh lebih lengkap daripada sebelumnya. Namun, di sisi lain, diam-diam namun pasti, timnas Indonesia pun tidak pernah berhenti bergerak maju. Proses penguatan yang terus berlanjut, mulai dari penyatuan bakat terbaik asli daerah hingga mempercepat penyelesaian administrasi bagi Luke Vickery, Mitchell Baker, serta nama-nama lain yang siap bergabung, membuktikan bahwa Merah Putih juga telah bersiap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Bagi Indonesia, langkah Vietnam bukanlah alasan untuk gentar, melainkan bukti nyata bahwa kekuatan yang dibangun bertahun-tahun kini benar-benar diakui, bahkan ditakuti oleh saingan terberatnya. Persaingan ini kini telah melampaui sekadar perbandingan jumlah pemain atau nama-nama besar yang dibawa ke dalam skuad. Ia berubah menjadi pertarungan kecerdasan, seberapa tajam pelatih membaca kelemahan lawan, seberapa cepat tim menyesuaikan taktik, serta seberapa kuat semangat persatuan yang terbentuk di dalam lapangan saat detik-detik paling krusial tiba. Vietnam datang membawa keyakinan bahwa mereka sudah memegang kunci rahasia kelemahan Indonesia. Sebaliknya, Indonesia berdiri dengan keyakinan bahwa di atas rumput hijau, tidak ada laporan pengamat yang bisa menentukan hasil akhir, hanya kerjasama, semangat juang, dan ketenangan saat bertanding yang akan berbicara. Menjelang dimulainya Piala AFF 2026, seluruh mata pengamat, pendukung, hingga pencinta sepak bola di kawasan ini terpaku pada satu pertemuan yang sudah dipastikan menjadi puncak seluruh turnamen, bentrokan langsung di dalam grup A antara prajurit bintang emas melawan merah putih. Di pertandingan itu, segala persiapan rahasia, keputusan berani, serta harapan jutaan pendukung di kedua negara akan bertemu dalam semburat ketegangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apakah Vietnam benar-benar bisa mengubah hasil pengamatan diam-diamnya menjadi kemenangan gemilang? Atau justru timnas Indonesia akan membungkam segala persiapan lawan dengan membuktikan kembali bahwa di atas lapangan, kekuatan hati dan kesatuan tim selalu mengalahkan segala rencana yang disusun dari kejauhan? Belum ada siapapun yang bisa menulis jawaban akhir cerita ini. Namun satu hal sudah terang benderang, pertemuan tersebut bukan sekadar menentukan siapa yang lolos ke babak berikutnya atau siapa yang keluar sebagai juara grup. Ia akan menjadi penentu arah kekuatan sepak bola Asia Tenggara untuk bertahun-tahun ke depan.
menandai siapa yang berhak berdiri paling tinggi, memegang kendali, serta menyandang gelar penguasa sejati kawasan ini. Hanya hitungan minggu lagi sebelum peluit awal berbunyi, dan saat itulah seluruh rahasia, persiapan, serta ambisi besar dari kedua belah pihak akhirnya akan terungkap sepenuhnya di hadapan seluruh dunia sepak bola.